Anjuran berdandan dan masalah terkait disunahkan kepada setiap istri berdandan dan menggunakan wewangian untuk menyenangkan suaminya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang harum dan bersih. Yang dimaksud yang harum dalam hadis ini adalah perempuan yang menggunakan wewangian. Dan yang dimaksud dengan yang bersih dalam hadis ini adalah perempuan yang tubuhnya bersih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sebaik-baik istri kalian adalah istri yang harum aromanya dan enak masakannya, dan istri yang jika berbelanja akan melakukannya dengan secukupnya, dan jika ia menyimpan uang harta, ia akan menyimpannya dengan secukupnya. Hal seperti itu adalah sebagian dari pekerjaan yang diridhai Allah, dan setiap pekerjaan yang sedemikian tidak akan pernah merugi. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, kami biasa mengolesi dahi kami dengan minyak kasturi, sehingga ketika dahi kami berkeringat, harum kasturi itulah yang mengaliri wajah kami. Rasulullah melihat kami melakukan itu, dan beliau tidak pernah melarangnya. Disunnahkan pula bagi para istri untuk menggunakan celak pada mata mereka dan menggunakan kina pacar pada tangan dan kaki mereka dengan tidak membentuknya menjadi ukiran atau membuat warnanya sedemikian tua kehitaman. Rasulullah bersabda, sungguh aku amat tidak menyukai perempuan yang ketika aku melihat mereka tidak memakai celak atau tidak memakai pacar. Umar bin Khattab juga berkata, wahai sekalian perempuan, jika kalian menggunakan pacar, janganlah kamu mengukirnya. Hendaklah kalian menggunakan pacar sampai batas ini. Umar mengatakan hal itu sambil menunjuk pergelangan tangannya. Adapun bagi kaum laki-laki, hukum memakai pacar pada bagian tangan dan kaki adalah haram. Tetapi jika yang mereka pakai adalah harkus, yaitu sejenis bahan pewarna yang dapat langsung hilang ketika tersiram air, maka hal itu masih diperbolehkan jika yang digunakan oleh kaum perempuan adalah bahan pewarna yang tidak dapat dihapus kecuali dengan cara dikerik atau bahkan dikupas. Maka hal itu diharamkan. Alasannya adalah bahan pewarna seperti itu dapat menghalangi masuknya air pada kulit jika berwudu. Adapun jika kaum perempuan ingin memerahkan wajah mereka dengan pewarna, memoles bibir dengan gincu, atau mewarnai kuku mereka dengan pacar, maka semua itu diperbolehkan. Dalam kitab Al-Barakah dikatakan, tidaklah boleh menggunakan kepingan uang dirham perak ataupun dinar emas yang dilubangi untuk kemudian digantungkan sebagai kalung liontin. Demikianlah yang dianggap lebih sahih. Tidak seperti kepingan uang dinar dan dirham, kaum perempuan justru makruh jika tidak memakai perhiasan, baik yang terbuat dari emas ataupun perak. Sebab memakai perhiasan bagi perempuan hukumnya adalah boleh. Kaum perempuan juga diperbolehkan melubangi menindik telinga mereka sebagai lempat anling-anting. Bahkan mereka juga diperbolehkan untuk mengenakan perhiasan itu walaupun ketika sedang melakukan syalat. Karena mengenakan perhiasan dengan cara seperti itu tidak dianggap mengubah ciptaan Allah. Imam Malik pernah ditanya mengenai gelang kaki yang dipakai kaum perempuan. Ia lalu menjawab bahwa ia lebih suka jika hal itu ditinggalkan. Alasan Imam Malik memakruhkan pemakaian gelang kaki adalah jika perempuan yang memakainya tengah berjalan, pasti akan terdengar suara gemerincing dari kakinya. Imam Malik memang memakruhkan pemakaian gelang kaki, tetapi beliau tidak mengharamkannya. Yang jelas, hukum haramnya bagi perempuan adalah jika mereka sengaja menunjukkan perhiasan yang mereka kenakan atau sengaja memperdengarkan suara perhiasan tersebut. Adapun berkenaan dengan apa yang telah disebutkan mengenai diperbolehkannya melubangi telinga menindik untuk tempat anting-anting, sebenarnya keterangan itu berasal tuturan Ibnu Farhun dari Imam Ahmad. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang melarang perempuan melubangi telinga mereka. Sedemikian kerasnya Imam Al-Ghazali melarang tindakan tersebut sampai-sampai seakan-akan ia mengklaim bahwa larangan menindik bagi perempuan adalah sebuah hasil konsensus semua ulama. Diperbolehkannya menindik telinga diperkuat dengan sebuah hadis sahih yang menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah masih hidup, perempuan telah terbiasa mengenakan berbagai macam perhiasan. Sebagian ulama menyatakan bahwa
pendapat yang terakhir inilah yang lebih layak untuk diikuti. Karena pendapat yang selain itu pasti akan meresahkan umat secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan tentang melubangi telinga berkaitan dengan penerapannya pada perempuan. Adapun bagi laki-laki dan anak-anak belia laki-laki, telah disepakati bahwa hukum melubangi telinga adalah haram. Adapun hukum menggemukkan badan bagi perempuan sama dengan hukum berdandan merias tubuh. Ibnu Siri berkata, "Aku tidak pernah menemukan sebuah pakaian yang lebih indah bagi laki-laki dibandingkan kepetahan lidah, dan aku tidak pernah menemukan sebuah pakaian yang lebih indah bagi perempuan dibandingkan tubuh yang tidak kurus sintal." Sementara orang ada yang mengatakan bahwa tubuh yang tidak kurus adalah salah satu di antara dua kebaikan. Akan tetapi, Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Arafah mengenai hukum menggemukkan badan bagi perempuan. Ibnu Arafah lalu menjawab bahwa semua tindakan yang dapat membahayakan badan hukumnya terlarang. Tetapi, jika tindakan tersebut tidak menyakiti badan, maka hukumnya boleh. Apalagi tubuh yang sintal dapat menyempurnakan kepuasan dalam hubungan badan. Akan tetapi, Al-Ghazali lalu berkala bahwa ia juga pernah mendengar Ibnu Arafah menyatakan, tindakan seorang perempuan yang berusaha menggemukkan tubuhnya adalah tindakan yang tidak bermanfaat. Dan karena tubuh yang gemuk sebenarnya hanya akan menjadi beban bagi si perempuan ketika yang bersangkutan masih hidup dan pasti akan menjadi daging busuk setelah ia mati. Mengumbar kecantikan di depan umum, Rasulullah bersabda, istri manapun yang memakai wewangian lalu keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka sesungguhnya ia sedang berjalan di atas kemarahan dan kemurkaan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Rasulullah bersabda, istri manapun yang memperlihatkan perbiasannya, padahal suaminya tidak merestui hal itu, maka ia harus menanggung dosa seperti dosanya 70 pezina kecuali jika ia bertobat. Istri manapun yang memusatkan pandangannya kepada lelaki selain suaminya, maka Allah akan memenuhi kedua matanya dengan api neraka berdasarkan dua hadis di alas. Seharusnya suami juga dapat menghindari malapetaka seperti ini dengan menjaga pandangan istrinya dari orang-orang yang bukan mahramnya. Diriwayatkan bahwa ada seorang ulama berkata, demi Allah, seandainya ada 1000 laki-laki yang melihat istrinya, maka hal itu jauh lebih aku sukai daripada jika istrinya melihat laki-laki lain. Oleh sebab itu, Allah pernah menyatakan bahwa salah satu sifat perempuan ahli surga adalah perempuan yang mengarahkan pandangannya hanya kepada suaminya. Allah bahkan berfirman, yang jelita, putih bersih, dipingit di dalam rumah. Ar-Rahman ayat 72. Menyuap istri untuk melepas celananya. Seorang suami tidak pantas memberikan uang kepada istrinya sebagai bayaran agar si istri bersedia melepaskan celananya. Karena perbuatan seperti itu menyerupai perzinaan. Jadi, seseorang yang sehat akal pasti akan menghindari tindakan seperti itu untuk kemudian mengikuti sunnah yang suci. Dalam kitab Al-Madha dikatakan, di kota Fas, ada sebuah tradisi yang mengharuskan seorang mempelai laki-laki menyerahkan sekeping uang perak sebelum istrinya menanggalkan celana yang ia kenakan. Perbuatan itu lalu didengar beberapa orang ulama, dan seketika itu juga para ulama menyatakan bahwa kebiasaan itu mirip dengan perbuatan zina. Mereka pun langsung melarangnya. Dalam kitab An-Nasihah dikatakan, seorang suami tidak boleh menyerahkan sesuatu pemberian kepada istrinya ketika hendak melakukan hubungan seksual, karena tindakan seperti itu menyerupai perzinaan. Pada zaman dahulu, tradisi seperti ini biasa dilakukan oleh sebagian penduduk Maghrib Maroko. Dan mereka menamakannya sebagai tradisi Hil Asarawil melepas celana. Memakai celana bagi mempelai wanita, bagi seorang mempelai wanita, amatlah dianjurkan untuk mengenakan celana panjang, bahkan sebaiknya hal itu juga dilakukan oleh semua perempuan secara umum, karena sebuah hadis menyatakan, pada suatu ketika di zaman Rasulullah, ada seorang perempuan yang jatuh pingsan hingga pakaian bawahannya tersingkap. Untungnya, perempuan itu mengenakan celana panjang. Maka seketika itu juga Rasulullah langsung berkata, semoga Allah merahmati para perempuan dari kalangan umatku yang mengenakan celana panjang. Syekh Abdul Malik berkata,
Kaum perempuan disunahkan untuk mengenakan celana panjang ketika mereka berkendara atau hendak bepergian demi mengantisipasi tersingkapnya aurat mereka jika jatuh pingsan. Tetapi jika mereka tidak sedang berkendara atau melakukan perjalanan, maka sebaiknya mereka mengenakan kain yang biasa mereka kenakan. Ibnu Al-Qayyim berkata, telah diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau biasa mengenakan celana panjang seperti yang juga dikenakan oleh para sahabat atas restu dari Rasulullah. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa wijah yang menguatkan anjuran untuk mengenakan celana panjang adalah kebiasaan Rasulullah yang sering mengenakan celana panjang. Karena kebiasaan Rasulullah dapat diartikan sebagai perintah beliau kepada para sahabat. Ada sebuah hadis marf yang diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu oleh Al-Ukaili dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, dan oleh Ahmad Baihaqi dalam kitab Al-Adab yang berbunyi, kenakanlah celana panjang, karena celana panjang lebih dapat menutup aurat kalian dan lebih dapat melindungi perempuan-perempuan kalian ketika mereka keluar rumah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami As-Saghir, dalam kitabnya yang lain yang berjudul Al-Awaliyat. Imam Suyuti mencantumkan sebuah hadis berikul. Orang pertama yang mengenakan celana panjang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis tersebut juga dinukil oleh Imam Waqi dalam kitab tafsir yang ditulisnya dengan sumber periwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Dzikra mengatakan, Imam Abdullah Ibnu Tahir pernah ditanya mengenai hukum mengenakan celana panjang, apakah termasuk sunnah ataukah tidak. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Imam Abdullah segera pergi menemui gurunya, Ahmad Al-Manjud. Setelah Imam Abdullah menyampaikan pertanyaannya kepada Imam Ahmad Al-Manjud, sang guru lalu bertanya lagi kepada istrinya. Sang istri menjawab bahwa terkadang ia mengenakan celana panjang, tapi terkadang juga tidak. Setelah mendengar jawaban itu, Imam Ahmad Al-Manjud lalu berkata kepada Imam Abdullah bahwasanya Rasulullah terkadang mengenakan celana panjang dan terkadang tidak. Ibnu Abdullah memang sengaja menanyakan perkara itu kepada Imam Ahmad Al-Manjud sebab ia tahu persis bahwa gurunya adalah seorang ulama yang amat teguh memegang sunnah serta memiliki wawasan yang amat luas.